Ada seorang pemuda di dalam satu desa, di situ ada sebuah pohon besar yang biasa disembah oleh penduduk situ untuk mencari duniawi, untuk mencari penglaris kalau bahasa sekarang. Orang-orang berbondong-bondong ramai meletakkan sesajen di bawah pohon tersebut. Pemuda ini tidak terima, dia berkeinginan untuk menebang pohon tersebut. Maka suatu hari dia bawa sebuah kapak, dia datangi itu pohon. Ketika didatangi, setan berubah wujud menjadi manusia lalu bertanya, "Mau apa engkau hai pemuda?" "Saya ingin menebang pohon ini. Gara-gara pohon ini orang banyak yang sesat. Gara-gara pohon ini orang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyekutukannya. Saya ingin menebang pohon ini." Maka setan tersebut menghalangi pemuda tersebut hingga terjadi pergulatan sampai pada akhirnya setan pun kalah. Setan dibanting sama pemuda ini. Lalu pemuda ini tetap mau menebang itu pohon, kemudian setan membujuknya dengan cara yang lain. "Begini saja wahai pemuda, daripada kamu repot-repot menebang pohon tersebut, mending kamu pulang ke rumah. Aku berjanji akan aku berikan setiap hari uang sebanyak 2 dinar yang akan kamu dapatkan di bawah bantalmu ketika kamu bangun tidur." "Yang benar kamu," kata pemuda tadi. "Ya benar, aku akan memberikan kamu uang, yang penting jangan ditebang pohon ini. Toh pohon ini tidak ganggu kamu, kamu bisa sibuk ibadah sendiri. Sudah biarkan. Yang penting kamu setiap hari dapat jaminan dari aku. 2 dinar setiap pagi ketika kamu buka bantal, kamu akan mendapatkan uang 2 dinar, kata setan tadi yang menyerupai jadi manusia. Maka pulanglah pemuda ini tadi, tergiur dengan uang 2 dinar yang dijanjikan oleh setan ini. Maka pulanglah dia. Ketika sampai di rumahnya, ditunggu besok pagi. Ketika bangun dari tidur, didapati ada 2 dinar di bawah bantalnya. Merasa senang dia. Kemudian besok pagi ketika dibuka kembali bawah bantalnya, ada lagi uang 2 dinar. Maka di hari ketiga ketika dibuka itu bantal, ternyata tidak ada lagi uang 2 dinar yang dijanjikan oleh setan tersebut. Maka pemuda ini pun marah. Dia pergi kembali ke pohon tersebut dengan tujuan ingin menebang pohon. Maka ditemui lagi sama setan yang sebelumnya. "Mau kemana kamu wahai pemuda? Aku ingin menebang pohon tersebut." "Kamu tidak akan bisa sekarang," katanya setan. "Saya tetap akan menebang pohon tersebut." Maka dihalang-halangi oleh setan. Kalau di pergulatan pertama setan dikalahkan oleh pemuda ini, ternyata di pergulatan kedua ini pemuda tersebut tidak mampu untuk mengalahkan setan. Berkali-kali dia dekati pohon, berkali-kali juga dibanting sama setan itu. "Hari ini kamu tidak bakal bisa untuk menebang itu pohon." "Bagaimana mungkin?" katanya pemuda tadi. "Ya, kamu di hari pertama datang ke sini ingin menebang pohon, niatmu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tapi sekarang kamu datang ke sini, niatmu bukan karena Allah, tapi niatmu karena dinar. Engkau tidak mendapatkan dinar, makanya kamu marah seperti ini." Itulah keadaan orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah. Sehingga akhirnya pemuda tersebut pulang dan menyesali apa yang dia lakukan. Hendaknya kita beramal apapun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada amalan apapun yang diterima oleh Allah kecuali dilandasi dengan ikhlas. Lihat bagaimana para ulama dulu untuk menguji keikhlasan mereka. Ibn Ruslan, seorang imam yang ngarang kitab Zubat, itu dulu ketika teman-temannya sedang bermain di atas kapal, di atas perahu, Imam Ibn Ruslan sibuk menulis kitab Zubatnya. Setelah selesai disodorkan kepada teman-temannya, "Lihat ini karangan kitabku, bagaimana menurut kalian?" Maka semua sahabatnya mengatakan, "Luar biasa, ini faedah yang sangat besar, bagus buku ini." Maka oleh Imam Ibn Ruslan apa? Kitab karangannya tadi diikat dengan batu, kemudian dilemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut, sehingga teman-temannya mengatakan, "Sayang sekali, itu kitab yang bermanfaat." "Kenapa?" "Ya, aku ingin menguji keikhlasanku. Jika aku menulis buku itu ikhlas lillahi ta'ala,
maka Allah akan menampakkan buku tersebut, maka Allah akan mengirimkan buku tersebut, mengeluarkan kembali dari lautan. Betul, ternyata hingga saat ini kitab Zubat bisa kita nikmati. Berkat apa? Berkat keikhlasan daripada pengarangnya, berkat keikhlasan daripada Al-Imam Ibn Ruslan. Begitu juga dengan kita. Hendaknya kita berbuat ikhlas dalam keadaan. Ikhlas ini sangat susah, ikhlas ini sangat sulit. Ikhlas ini tidak akan dibiarkan oleh para setan. Setiap orang ingin berusaha ikhlas, setan akan mendatanginya, setan akan berusaha. Bahkan ketika orang beramal, setan akan mendatanginya dan membisikkan dengan berbagai macam cara. Agar apa? Agar seseorang beramal tanpa rasa ikhlas.